Halo warga Jakarta, saya Robi Cahyadi. Program Berita Jakarta hari ini, 8 April 2025, menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama Berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Informasi pertama, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempersiapkan 10 taman yang akan dioperasikan hingga malam hari. 6 diantaranya akan beroperasi 24 jam. Beberapa persiapan telah dilakukan mulai dari pemasangan CCTV, penempatan lokasi pelaku UMKM hingga penempatan personel pengamanan. Informasi selanjutnya, Taman Marga Satwa Ragunan di Jakarta Selatan masih menjadi salah satu destinasi wisata favorit warga selama libur Lebaran 2025. Sejak H+1 Lebaran hingga H+7, Taman Wisata Ragunan dikunjungi lebih dari 455.000 orang pengunjung. Bahkan pada H+3 Lebaran, jumlahnya menembus 100.000 lebih pengunjung dalam satu hari. Kemudian ada informasi dari lonjakan arus mudik di 7 terminal Jakarta. Berdasarkan data dari Dishub DKI Jakarta, pelaksanaan angkutan Lebaran 2025 dari 24 Maret hingga 6 April, jumlah penumpang yang berangkat dari 7 terminal Jakarta naik 44,56%. Sementara penumpang yang tiba meningkat hampir 2 kali lipat, yakni 99,49% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Informasi selengkapnya, warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama Berita Jakarta hari ini. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan balai warga di wilayah Ciganjur, Jakarta Selatan. Bangunan berornamen Betawi ini bisa dimanfaatkan sebagai pusat kegiatan warga tanpa dipungut biaya atau gratis. Pembangunan Balai Warga Ciganjur, Jakarta Selatan merupakan hasil inisiatif warga setempat yang mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta. Pramono mengungkapkan kegembiraannya atas terwujudnya Balai Warga Ciganjur dan berpesan agar balai warga ini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mempererat kerukunan dan silaturahmi warga. Pramono menegaskan penggunaan balai warga tidak akan dikenakan biaya. Mudah-mudahan dengan adanya balai warga ini bisa menjadi tempat masyarakat warga di sini untuk beraktivitas, misalnya khitanan, menikahkan anak, acara-acara silaturahmi dan sebagainya, maka silakan dipergunakan balai warga ini dan gratis. Karena memang keinginannya sepenuhnya gratis, dan untuk nanti merawat kebersihan dan sebagainya, maka Pemda akan menugaskan PPSU atau pasukan Forens sehari-hari akan ada yang bertugas di sini. Balai warga yang berdiri di atas lahan seluas 200 meter dibangun dengan ornamen Betawi. Hal ini selaras dengan upaya pemerintah daerah untuk melestarikan budaya Betawi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta. Tim Berita Jakarta melaporkan. Informasi selanjutnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno meminta kepada warga pendatang baru untuk segera melaporkan diri ke pelayanan kependudukan dan catatan sipil terdekat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak akan melakukan operasi justisi kepada warga pendatang baru pasca libur Lebaran 2025 ini. Namun Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan, selain harus membekali diri dengan keahlian, warga pendatang baru juga wajib memiliki identitas kependudukan. Rano mengimbau kepada warga pendatang baru untuk segera melaporkan diri sebagai bagian dari pendataan kependudukan. Pak Gub udah bicara kepada masyarakat yang mau datang ke Jakarta, silakan. Kita nggak akan ada operasi justisia karena Jakarta ini milik bersama. Tapi memang saran kita harus punya keterampilan, harus punya skill. Karena kalau kosong-kosong aja nanti akan bersaing dengan masyarakat Jakarta. Sebetulnya memang diamati dari tahun 2018 yang namanya operasi justisia itu sudah tidak diadakan di Jakarta.
Karena Jakarta ini sekarang mungkin orang berpikir akan nyumplek ke sini, tapi sebetulnya masyarakat yang lain lebih banyak juga ada di sekitar wilayah, misal Tangerang, Bekasi, Depok. Mungkin kerjanya di Jakarta, tapi tiap kunjungan akan kita data. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta, pendatang baru pada tahun 2024 yang secara sadar melaporkan diri sebanyak 84.783 orang. Dan diprediksi tahun ini pendatang baru yang melapor bisa mencapai 15.000 orang. Pendataan arus balik pasca mudik ini rencananya akan digelar mulai tanggal 8 April hingga 8 Juni 2025. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita masuk ke segmen Info Jakarta. Untuk warga pendatang baru yang ingin melaporkan diri, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta telah membuka pelayanan pendataan. Layanan pendataan yang rencananya akan dibuka hingga 8 Juni 2025 ini gratis. Warga hanya harus membawa persyaratan ke pos pelayanan di kantor kelurahan atau kecamatan sesuai domisili. Berikut infonya. Beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Dikutip dari laman bmkg.go.id pada Rabu 9 April 2025, diperkirakan sebagian besar wilayah Jakarta akan diguyur hujan ringan. Wilayah yang diperkirakan hujan ringan yakni Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Barat. Sementara Kepulauan Seribu diperkirakan berawan. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saya Robi Cahyadi dan tim redaksi yang bertugas undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Sampai jumpa.